Kita sudah menyelesaikan lentur, ya, elemen lentur, dan sudah ada tugas yang diberikan untuk dikumpulkan minggu depan. Dari beberapa pertanyaan yang muncul selama seminggu ini, saya mungkin perlu sampaikan sedikit ya, agar tidak muncul pertanyaan yang sama ke saya terus-menerus. Jadi di nomor 1 itu Anda hanya diminta menentukan M yield ya, dan modulus penampang elastisnya Sx ya, serta momen plastis dan modulus penampang plastis ya. Dua penampang, satu doubly simetrik ya, jadi XY-nya simetrik, X-nya simetris, Y-nya simetris ya, tapi build up ya, jadi Anda harus hitung karena ini tidak ada di tabel. Sedangkan di bagian B-nya, hanya singly simetrik ya, jadi hanya simetris terhadap sumbu Y, sedangkan vertikalnya tidak karena yang bawahnya lebih lebar ya. Jadi flange bawahnya lebih lebar kalau tidak salah. Begitu ya. Nah, M yield itu adalah momen pada saat yield terjadi pertama kali ya. Jadi mestinya waktu distribusi tegangannya, karena M itu distribusinya begini gitu ya. Ini tekan, ini tarik. Waktu salah satu sisi, karena dia vertikalnya sama kalau ini, mengalami yield. Nah, berapa nilai momennya ya? M yieldnya sama dengan berapa? Itu yang ditanya. Modulus penampangnya itu adalah inersia. Sx itu kan dibagi dengan jarak terjauh ya. Nah, untuk yang singly simetrik ini inersianya Anda bisa hitung sendiri, dan jarak ini ya setengah dari tingginya mestinya ya. Jadi I per C-nya bisa Anda hitung, MY-nya sendiri kan FY kali S mestinya ya. FY kali SX ya. Jadi ini semudah ini saja begitu ya. Hanya mungkin nyari inersianya perlu usaha dikit. C-nya sudah jelas begitu ya, dan dijalankan. Nah, untuk plastis kondisinya adalah tegangannya tidak lagi terdistribusi linear gini, tapi yield semua ya, konstan semua. Oh ya, yang ini juga begitu ya, untuk yang elastiknya, untuk yang ini juga begitu, cuma karena bawahnya lebih besar, sentroidnya mungkin agak ke bawah jadinya ya. Karena kan kalau ngitung sentroid kan Anda ini titik pusatnya mungkin lebih ke bawah, tidak persis di tengah-tengah. Jadinya nanti tegangannya akan lebih besar yang di atas ya. Jadi M yield-nya terjadi pada saat satu bagian sudah yield, satunya lagi belum. Ya. Jadi jarak C-nya jadinya bukan yang ini. Ya, C-nya yang lebih tinggi yang ini ya. C-nya yang ke atas ya. Jadi MY-nya sama dengan M per S, di mana S-nya itu adalah I per C, dan C-nya yang lebih jauh ya, yang kelihatannya ke atas karena sentroidnya agak ke bawah begitu. Ya, jadi bedanya hanya itu pertama kalau untuk M yield dan modulus penampang elastis ya. Nah, kalau kita bicara modulus penampang momen plastis dan modulus penampang plastisnya, pada saat momen plastis distribusi tegangannya adalah semua konstan sebesar F yield, baik tekan maupun tarik ya. Begitu ya. Nah, kalau begini momennya kita hitung dari sini ya. Dari tegangannya ini ya. Jadi keseimbangan ini jumlah tekannya berapa gayanya, ini jumlah tariknya berapa gayanya. Mungkin dibaginya harus yang di flange dengan di web ya, tidak jadi satu begini karena lebarnya beda-beda. Anda dapatkan momennya dulu, MP-nya. Dari situ MP itu adalah FY kali Z. Anda akan dapatkan setnya ya. Gitu. Dan untuk yang ini garis netralnya akan tetap di sini ya. Jadi batas antara tegangan tarik dan tekannya tetap sama ya. Nah, untuk yang penampang yang singly simetrik ini, yang simetriknya hanya sebelah sini, vertikalnya tidak simetrik. Waktu momennya berubah jadi momen plastis,
posisi garis netralnya akan berbeda ya. Jadi akan berubah. Gitu. Ini yang tarik, ini yang tekan sebesar F yield semua, ini yang tarik F yield semua. Ini F yield semua ya. Tadi waktu elastis nggak semua, hanya satu titik di atas. Kunci perhitungannya adalah bahwa total gaya di sini yang tekan harus sama dengan total gaya tarik. Jadi itu yang menentukan di mana posisi garis netralnya. Setelah itu Anda tinggal sama, ngitung momennya, MP-nya. Dari jumlah gaya-gaya ini dikalikan dengan momennya. Bisa bikin couple di antara mereka kalau besarnya sama. Kalau tidak couple di antara mereka, ambil momen ke satu titik aja, ke atas semua gitu atau ke bawah semua. Terserah, nanti kita dapatkan momen plastisnya. Nah, dari momen plastis baru Anda dapatkan modulus penampang plastis Z-nya ya. Jadi prosesnya seperti itu. Di slide yang diberikan ada contoh sih ya, tapi contohnya masih yang simetris begini ya. Yang nggak simetris bedanya cuma pembagiannya jadi berbeda. Anda harus mengecek dulu bahwa jumlah gaya tarik harus sama dengan jumlah gaya tekan. Ya. Itu di yang nomor 1. 2 dan 3 rasanya tidak ada pertanyaan. 4 dan 5 itu ada beberapa yang mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaannya mirip. Jadi kalau kasusnya seperti ini, di mana ada beban dan gaya yang bekerja, lalu posisi tumpuan lateralnya selain di tumpuan, ada di sini. Ya. Ada di posisi beban P-nya ini ya. Ini P, ini W begitu. Nah, sehingga LB-nya kita punya 2 ya. Ini LB yang 1 yang lebih pendek yang 10 kaki. Lalu ada satu lagi yang LB-nya 20 kaki ya. Ada 2, ya, pakai yang mana nih begitu. Prinsipnya adalah bahwa seluruh balok ini harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh LRFD atau ASD tergantung yang diminta. Ini LRFD kalau soalnya nyatakan ya. Jadi bahwa MU harus lebih kecil atau sama dengan VMN ini harus dipenuhi oleh dua-duanya. Ya. Artinya Anda harus periksa dua-duanya nih. Ya. Untuk yang LB-nya 10 Anda cek sendiri ini. Apakah ada hanya plastis yang menentukan, apakah ada kemungkinan lateral torsional buckling di sini, apakah mungkin lokal buckling atau enggak. Gitu. Kalau lokal buckling mungkin sama aja karena tidak tergantung LB ya. Ini yang bedanya mungkin cuma lateral torsional bucklingnya, mungkin yang di sini karena ini lebih pendek, misalnya di sini nggak perlu dicek, di sana perlu dicek. Gitu. Kalau begitu kasusnya, mungkin yang 20 juga cukup. Gitu ya. Tapi Anda harus menunjukkan bahwa ini sudah mewakili. Nah, satu hal yang mungkin perlu diperhatikan juga adalah MU-nya barangkali ya. Kita nggak tahu momen yang terbesar di bagian sininya berapa ya. Jadi dari A ke, ini nggak ada hurufnya ya. Katakan dari A ke B ini, MU-nya bisa saja berbeda dengan dari B ke C ya. Karena kan MU-nya penjumlahan akibat dari beban merata ditambah dengan beban terpusat ya. Nah, kalau akibat beban terpusat kan momennya begini. Maksimumnya di lokasi P ini, sedangkan akibat beban merata momennya gini, maksimumnya di tengah gitu ya. Kalau ini dijumlahkan, mungkin maksimum di bagian AB itu di sini, bukan mungkin, ini mah pasti di sini ya, tinggal dijumlahkan. Tapi besarnya belum tentu sama dengan maksimum untuk bagian BC. Ya. Bagian BC maksimumnya nggak tahu nih kalau ini Anda jumlahkan apakah menang yang ini juga atau yang puncaknya yang parabola ini yang lebih menang ya. Jadi Anda harus cek MU-nya bisa saja berbeda antara yang kiri dengan yang kanan. Terus kalau dua-duanya rawan terhadap lateral torsional buckling LTB misalnya ada faktor CB ya. CB-nya di kiri dengan di kanan juga beda ya. Jadi prinsipnya dua-duanya harus kita hitung dan harus memenuhi kriteria desain ini. Ya. Tapi kalau Anda bisa menunjukkan bahwa ini sama-sama tidak pengaruh, ya kalau sama-sama tidak pengaruh artinya hanya MU-nya aja ya. Artinya kalau hanya momen plastis yang menentukan, ya hanya MU yang menentukan berarti. Mana yang MU-nya lebih besar itu yang menentukan. Atau kalau
kapasitasnya beda antara bagian yang 10 kaki dengan yang 20 kaki, ya kapasitas yang lebih kecil yang menentukan. Karena penampang baloknya kan hanya satu ya, kita tidak membuat penampang yang berbeda antara AB dan BC. Nah ini berlaku juga untuk yang berikutnya yang di bawahnya, yang soal nomor terakhir, nomor 5, itu LB-nya sama semua 10, tapi MU-nya bisa beda-beda itu. Ya. Dan CB-nya juga bisa beda-beda. Posisinya begini, terus bebannya merata, dan ini ya. Ya MU terbesar kalau seperti ini, MU terbesar pasti yang tengah ya. Ini MU-nya lebih besar daripada yang kiri dan kanan. Ya. Kiri dan kanan ini simetris, jadi mungkin salah satu aja cukup ya. Mungkin setidaknya Anda perlu mengecek dua ini. Satu sisi kiri atau sisi kanan, sama satu lagi yang tengah. Dan ini tetap harus dipenuhi. Ini mungkin ya kalau LB-nya sama, MU-nya sedikit berbeda, bisa jadi yang ini menentukan. Tapi nggak tahu kalau CB-nya pengaruh, bisa saja CB yang ini lebih besar misalnya, karena ini kan 0 di ujung kirinya nih ya. Sedangkan ini dari sini ke sini tuh momennya ada ya. Jadi kayaknya CB yang ini lebih kecil dibandingkan CB yang di sebelah luar ya. Jadi kalau lateral torsional buckling inelastis yang menentukan, mungkin Anda harus cek dulu. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan ya dari beberapa yang bertanya ke saya mengenai tugas ini ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau masih belum silahkan ditanyakan lagi, masih ada waktu 1 minggu.